Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Saya harap keadaan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita sudah memasuki kegiatan MPLS hari ketiga. Sebelum memulai kegiatan ini, mari bersama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita membaca suratul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu daerah. Yuk kita menyanyi bersama. Kita sudah menyanyikan lagu daerah ya. Sekarang kita beralih akan menyanyikan lagu Mars SMP Islam Mambaul Ulum. Bisa dimulai. Mambaul Ulum sekolah kita, sekolah yang mencerdaskan bangsa. Mambaul Ulum sekolah
sekolah Islam, berilmu, beramal, bertakwa. Marilah kita maju dan kobarkan jiwa, semangat Pancasila. Bangkit dan tegakkan cita-cita yang mulia untuk Ibu Pertiwi, bersama Manbaul Ulum. Manbaul Ulum sekolah kita, sekolah yang mencerdaskan bangsa. Manbaul Ulum sekolah Islam, berilmu, beramal, bertakwa. Marilah kita maju dan kobarkan jiwa, semangat Pancasila. Bangkit dan tegakkan cita-cita yang mulia untuk Ibu Pertiwi, bersama Manbaul Ulum. Oke anak-anak, mengingat sekolah kita termasuk dalam sekolah adiwiyata, baik tingkat nasional maupun adiwiyata mandiri. Untuk itu, pada kegiatan MPLS kali ini, materi berikutnya yang akan kalian simak adalah materi tentang pentingnya nilai kebersihan dan keindahan oleh Bapak Dr. Andes Gunawan Wibisono. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku sekalian dan merdeka. Anak-anak sekalian, mungkin ini yang pertama kali kalian bertatap muka dengan saya. Dan pada hari ketiga ini untuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, Pak Gunawan akan memberikan materi tentang kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah. Ya. Namun, materi ini yang stressingnya memang adalah lingkungan sekolah. Harapannya adalah ketika sudah mampu membangun pemahaman, pengertian, arti dari kebersihan dan keindahan sekolah, itu bisa kita terapkan atau bahasa kerennya kita aplikasikan dimanapun kita berada. Ya. Jadi di dalam slide ini ada karikatur tentang sekolah kita. Disebutkan bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Ya, kebersihan memang adalah bagian dari iman. Ya, kenapa demikian? Kalau di dalam iman kita tidak tertanam keinginan untuk selalu bersih, tidak tertanam keinginan untuk menciptakan hal-hal yang indah, maka kita tidak akan pernah memiliki arti dalam kehidupan di dunia ini. Ya, jadi karena itu slogan bersih, bersih, bersih itu harus selalu tertanam di dalam benak kita. Selanjutnya, ada beberapa hal cakupan kebersihan yang perlu saya jelaskan di sini. Ya, karena kita sebagai umat Islam, maka materi tentang kebersihan ini akan saya kaitkan dengan ajaran-ajaran Islam. Bahwa Islam adalah suatu agama yang sangat menjunjung tinggi tentang kebersihan. Di dalam Islam, kebersihan tidak hanya lingkungan, tapi di dalamnya menyangkut kebersihan rohani, kebersihan raga kita atau badan, kebersihan tempat tinggal kita atau di mana kita berada, kebersihan pakaian, kebersihan makanan, kebersihan lingkungan, kebersihan dalam rumah tangga, dan kebersihan harta benda kita. Luar biasa sekali ajaran agama kita. Karena itu bersyukurlah kalian menjadi bagian dari agama yang mulia ini. Bersyukurlah pula kalian bisa melanjutkan pendidikan di sekolah yang luar biasa ini pula. Ya. Anak-anak sekalian, ada beberapa hal tadi yang saya sebutkan akan saya berikan penjelasan ringkas. Kebersihan rohani.
Ini berkaitan dengan kondisi diri kita, pemikiran kita, hati kita. Sebagai hamba Allah yang diharapkan nanti bisa bermanfaat dalam kehidupan di dunia ini, setiap hamba Allah harus bersih rohaninya. Ini mutlak. Baru kemudian dilanjutkan dengan bersih badan. Raga kita. Jadi istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia, jiwa raga itu harus bersih. Kalau sudah badan bersih, tempat di mana kita berada. Kalau kita berada di sekolahan, kebersihan tetap kita junjung tinggi. Kita berada di kendaraan, kita juga menjunjung kebersihan. Dimanapun, kebersihan selalu menjadi hal yang utama. Lalu dilanjut dengan kebersihan pakaian. Ya. Kata orang Jawa disebutkan, ajining rogo itu soko busono. Harga diri tubuh kita itu terlihat dari pakaian kita. Kalau pakaian kita compang-camping, kemproh, berbau, maka harga diri badan kita itu hilang. Jadi karena itulah kebersihan pakaian adalah menjadi bagian dari kehidupan kita. Berikutnya adalah kebersihan makanan anak-anak. Makanan yang kita menjadi asupan kita sehari-hari dimaksudkan adalah untuk memberikan energi agar kita bisa bergerak, agar kita bisa melakukan hal-hal yang kita inginkan, apa yang kita mau. Nah, agar makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita bermanfaat, maka juga harus bersih. Tidak hanya bersih dalam arti makan itu terhindar dari kotoran-kotoran yang nampak, tapi asal-usul makanan itu pun juga harus bersih. Makanan yang kita makan, yang kita beli, itu juga berasal dari harta yang halal. Ya, insya Allah, kalau makanan yang kita asup ke dalam tubuh kita berasal dari sesuatu yang bersih, dalam arti bersih secara fisik dan bersih secara asal-usulnya, halal haramnya, insya Allah energi yang tercipta dari makanan ini pun akan juga memberikan aura yang positif, memberikan manfaat yang banyak. Kemudian kebersihan lingkungan mutlak. Ya, jadi kita tidak boleh egois di dalam hidup. Ya, tidak boleh melihat orang lain. Ya, ketika kita melihat orang lain melakukan suatu kegiatan yang kemproh atau kotor, itu bukan suatu yang ditiru. Dengan inisiatif sendiri, bahwa kan kita bisa memberikan motivasi kepada yang lain, ayo kita wujudkan semangat untuk cinta kebersihan lingkungan. Kalau lingkungan kita bersih, insya Allah pola pikir kita bersih, hidup kita pun juga akan sehat, maka lingkungan kita pun juga akan terasa indah dan nyaman kita akan berada di sana. Kemudian kebersihan di dalam rumah tangga, yaitu kebersihan di sekitar rumah kalian. Jadi ketika kamu sudah mendapatkan materi kebersihan di sekolah, harapannya tidak berhenti sampai di sekolah saja, tapi dimanapun kamu berada, di dalam rumah, di jalanan, di kendaraan, di hutan bahkan, kebersihan dan keindahan ini harus tetap kalian jaga. Jadi karena bukan berarti kamu mendapatkan materi kebersihan di sekolah, kemudian hanya sampai di sekolah. Sekolah hanya merupakan kawah candera di muka untuk mendidik kalian, agar kalian memiliki bekal ketika kamu nanti terjun ke masyarakat. Dan terakhir, yang juga penting, kebersihan harta. Anak-anak tahu kira-kira bagaimana kita membersihkan harta kita? Ya, dengan cara berzakat ataupun bersodakoh. Ya, karena di dalam ajaran kita, ajaran agama kita, rezeki yang kita dapatkan, harta yang kita dapatkan dari Allah, itu juga menjadi milik orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi ketika kita akan mendapatkan suatu rezeki apapun itu bentuknya, entah itu uang, entah itu harta atau makanan, sedikit atau banyak sesuai dengan kondisi yang ada, kita bersihkan dengan cara menyisihkan harta itu setidaknya pada orang terdekat kita. Ya, kalau dalam ajaran Islam, berzakat, bersodakoh itu diawali dari saudara dekat. Ya, kita lanjutkan slide berikutnya anak-anak. Ya,
Di dalam slide ini terlihat seorang anak muda membuang sampah. Nah, itulah nilai-nilai yang harus kita camkan. Jadi setiap kita memproduksi sampah dari makanan apapun yang kita makan, bungkusnya, jangan dibuang sembarangan. Syukur kalau kita mampu menciptakan tempat sampah yang sesuai dengan ragam dan jenisnya. Kita pilah-pilah. Jadi kebiasaan ini harus dilaksanakan. Kalau di dalam ilmu kepramukaan, seseorang anak pramuka ketika melakukan kegiatan, lalu pada saat makan makanan atau minuman, di sekitarnya tidak ada tempat sampah, diwajibkan kepada dia adalah untuk menyimpan bungkus itu di saku, celana, baju, atau tasnya. Kemudian dalam perjalanan berikutnya menemukan tempat sampah, kita ambil sampah yang kita simpan tadi untuk dibuang. Itu dalam pramuka, sungguh luhur ya, ajaran-ajaran pramuka itu. Ya, berikutnya anak-anak, ya sama sih tentang sampah. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Saya ulangi lagi, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan membuang sembarangan. Di sini saya memberikan suatu pemikiran bagi kalian. Tugas tapi tidak perlu dikumpulkan. Kira-kira apa efek yang atau akibat yang ditimbulkan bila sampah dibuang sembarangan? Pasti kamu punya gambaran kan? Salah satunya adalah banjir. Ya. Apalagi kira-kira? Rusaknya lingkungan, rusaknya keindahan. Oke, lanjut anak-anak. Nah ini ada si Gundul ini, ya, menyampaikan pesan kepada kita semua. Habis makan, jangan nyampah dong. Udah gede kok manja. Nah, ini kebiasaan yang banyak sekali yang masih kebiasaan negatif yang masih banyak terjadi di sekitar kita. Makannya mau, tapi bungkusnya dibuang sembarangan. Makannya mau, harusnya kita buang bungkusnya pada tempatnya. Ya. Ayo, sudah ditegur sama si Gundul ini, ya, perhatikan itu. Nah, di lingkungan sekolah ini anak-anak, pemahaman tentang kebersihan tidak hanya berlaku pada siswa, tapi semua komponen mulai dari kepala sekolah, guru, siswa, pramubakti, ya, atau yang dikenal Pak Bon, semua punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga kebersihan. Yang acuannya adalah untuk menciptakan suatu keindahan. Ya, karena kebersihan adalah bagian dari iman. Nah, ini slide berikutnya. Ada suatu pertanyaan atau pernyataan lebih tepatnya. Masih punya iman? Ayo, kira-kira kamu punya iman atau tidak? Kalau masih punya iman, jagalah kebersihan. Salah satunya adalah membuang sampah pada tempatnya dan sesuai dengan jenisnya. Maafkan kalau di bawah itu ada tulisan yang mungkin agak kasar ya, tapi saya bacakan. Hanya yang stupid yang gak baca. Apa stupid itu? B-O-D-O-H, bodoh. Ya, hanya yang bodoh saja yang gak baca. Saya yakin kamu semuanya bisa membaca. Lanjut ya. Anak-anak, sekarang ini yang lagi menjadi trending topik pembicaraan dunia internasional termasuk di Indonesia, wabahnya COVID-19. Ya, wabah corona. Tentunya kamu sering mendengar protokoler aturan untuk menghadapi COVID, yaitu mencuci tangan. Nah, tentunya kamu sudah mendapatkan penjelasan di rumahmu, orang tuamu itu sudah di RT-RT, di kelurahan, ya. Itu sudah diajarkan bagaimana cara mencuci tangan. Cucilah tanganmu dengan menggunakan sabun setiap kali selesai melaksanakan kegiatan. Pertanyaan saya, sudahkah di rumahmu ada tempat cuci tangan sebelum masuk ke rumah? Nah, kalau belum, bilang sama Bapak Ibu, ayo kita ajak bersama. Kita buat tempat sampah. Kita buat tempat untuk mencuci sebelum masuk rumah. Ya. Sehingga dengan demikian, kalau kita tertib, maka seperti yang kita alami saat ini, kita tertib pada protokoler kesehatan, insya Allah upaya untuk memutuskan rantai penyakit corona ini bisa kita hentikan. Iya ya, kita cuci tangan dengan baik, dengan cara yang benar, gunakan sabun yang baik pula. Ya, wis gak usah eman, pokoknya dengan batas-batas yang wajar, dengan menggunakan air yang tidak berlebihan. Bagaimanapun juga kita juga harus hemat air, karena air sekarang sudah susah. Ya, anak-anak sekalian, nah kalau kamu sudah bisa menjalankan itu semua, kamu akan menjadi pahlawan kebersihan. Ya, jadi untuk menjadi pahlawan tidak hanya mengangkat senjata, tapi kamu berjalan pada suatu tempat menemukan sampah, kamu ambil lalu kamu masukkan ke dalam keranjang sampah, itu sudah pahlawan kamu. Ya, di mata Allah pun malaikat yang selalu
menempel pada diri kita, akan mencatat itu sebagai catatan amal ibadah. Ayo kita sibukkan para malaikat ini untuk mencatat kebaikan-kebaikan kalian. Di sisi lain, ayo kita buat malaikat yang mencatat keburukan kita menjadi pengangguran. Jadilah pahlawan, mulai dari pahlawan kebersihan. Setiap orang pasti bisa menjadi pahlawan. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan Agustus, di mana nilai-nilai kepahlawanan itu selalu dikumandangkan. Jadi dalam kesempatan ini, di masa pandemi ini, di masa pengenalan lingkungan sekolah ini, ayo bersama-sama semuanya menjadi pahlawan kebersihan, bersih lingkungan, bersih hati, bersih pikiran, bersih jiwa. Ya. Lah ini, Pak, sampean kok ada-ada saja gambar WC kok ditayangkan. Nah, ya. Ya. Kalau di dunia barat, tapi sebenarnya di Indonesia juga berlaku. Tolok ukur suatu tempat bersih itu adalah kamar kecil, kamar mandi, WC, atau kepanjangannya water closet. Jadi kalau kamar mandinya bersih, anak-anak ini yang saya tayangkan ini adalah kamar mandi di sekolah. Bersih kan? Ya. Bukan tanpa sebab, ini bersih pasti ada yang melakukan. Siapa? Semua komponen. Siapapun yang melihat kelihatan kotor harus tergerak hatinya untuk melakukan kebersihan. Jadi tidak bergantung kepada Pak Bon, tidak bergantung pada piket. Ya, seperti yang katakan tadi, ayo kita semuanya jadi pahlawan. Masuk ke kamar mandi terlihat kotor, kita bersihkan. Kita manfaatkan kamar mandi, habis buang air kecil, buang air besar, kita siram. Dan insya Allah sekolah selalu menyediakan air yang berlimpah. Tinggal kamu berani dan mau itu tidak menjaga kebersihan. Ya, itu ada tulisannya itu. Habis kencing siram yang banyak. Ya, kalau WC bersih, WC indah, luar WC pasti akan terlihat lebih bersih lagi. Nah, ini kita lihat juga areal sekolahan, ini lapangan yang juga terlihat bersih, rindang, sejuk, dan asri. Ya. Ini sebagian sudut sekolahan juga demikian. Pohon-pohon sudah mulai membesar, mengingat di awal Mamba Lulum berdiri benar-benar gersang, ya, bukan seger merangsang. Ya. Kalau dulu gersang-gersang betul kering, ya. Nah, sekarang sudah kelihatan bersih, hijau, dipenuhi dengan tanaman buah-buahan yang bisa kamu manfaatkan, ya. Nah, ini sudut-sudut sekolah. Nanti di akhir penjelasan ini juga akan saya tayangkan video tentang bagaimana indah dan bersihnya sekolah ini. Mengingat memang sekolah kita adalah sekolah Islam yang di dalamnya sudah dinyatakan bahwa kebersihan itu adalah bagian dari iman. Sekali lagi bersyukurlah kamu jadi penganut ajaran Islam, karena tidak semua agama menjunjung tinggi dalam kitabnya itu menjelaskan tentang makna pentingnya kebersihan dan keindahan. Ya, ini adalah foto juga kebersamaan anak-anak Mamba Lulum. Ya, kita bersih, maka yang terlihat akan indah. Coba bayangkan kamu lihat di foto nih, kalau anaknya rembes semua, tidak ada yang mandi, tidak akan nampak sesuatu yang indah. Ya, setuju kan kalian? Pasti setuju. Ya. Nah, ini juga sudut sekolah. Ini adalah satu karya dari pembina OSIS, Pak Ari. Orangnya luar biasa. Nanti kalau COVID sudah berhilang, kita masuk ke sekolahan, kamu ketemu dengan Pak Ari, dengan timnya, kamu akan terpesona. Kamu akan banyak belajar di sana nanti, ya, tentang kreativitas. Bersyukurlah kamu di Mamba Lulum. Guru-gurunya sangat kreatif, guru-gurunya semangat, ya. Dan mudah-mudahan itu akan menjadi bekal kalian lebih semangat lagi dalam menempuh pendidikan di Mamba Lulum. Terakhir anak-anak, kita sebagai muslim tadi kita membahas masalah kebersihan, ya. Ada 10 ciri pribadi muslim. Apa hubungannya dengan kebersihan anak-anak? Tadi saya bilang, kebersihan dan keindahan. Satu ciri pribadi muslim dan diletakkan yang paling pertama ada kata bersihnya, yaitu adalah akidah yang bersih. Jadi kalau akidahmu bersih, insya Allah langkah-langkahmu nanti akan selalu dituntun oleh Allah ke jalan yang benar. Insya Allah langkah-langkahmu nanti akan menuai kesuksesan. Jadi akidah bersih itu diletakkan urutan pertama. Kemudian menyusun ibadah yang benar. Nomor 3, akhlak yang kokoh. Kemudian kekuatan jasmani, intelek yang dalam berpikir, hawa nafsu, ya, melawan hawa nafsu. Ya, pandai menjaga dan mengatur waktu, teratur dalam segala kegiatan, dalam segala urusan, mandiri dalam segala hal, ya. Dan yang terakhir
Itu semua kalau sudah dilakukan, kamu akan bermanfaat bagi orang lain. Ya, itulah anak-anak materi yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya ingin sekali saya menyampaikan banyak hal tentang kebersihan dan keindahan, tapi Pak Gunawan bisa memahami dengan kondisi yang seperti ini. Kami juga atas nama sekolah mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kita hanya bisa bertemu secara online, kita hanya bisa bertemu secara daring. Ya, tapi yakinlah, ayo kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan COVID segera berlalu dan kita bisa bertemu, bertatap muka secara langsung. Kita bisa bercanda, kita bisa belajar tanpa ada batasan waktu yang sangat singkat seperti sekarang ini. Ya, tetap semangat untuk kalian semua. Ya, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi perjalanan kita untuk menembus sukses fid dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, merdeka. Oke anak-anak, sebagai siswa-siswi SMP Islam Mambaul Ulum yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kegiatan MPLS selanjutnya, kalian akan diberikan materi oleh Bapak Muhammad Ajib tentang peningkatan ketakwaan dan ketuhanan yang Maha Esa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ajib Sarjana Agama, guru dari SMP Islam Mambaul Ulum Kebomas Gresik, yang pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang tata krama dan peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Muhammad Ajib Sarjana Agama, domisili saya di Perumahan Citra Graha, Blok C, Kembangan, Kebomas, Gresik. Anak-anak sekalian, pada kali ini kami akan menyampaikan materi yaitu dengan tema sayang, patuh, dan hormat kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dari ketakwaan siswa. Anak-anakku sekalian, peserta MPLS yang kami sayangi, sayang, hormat, dan patuh kepada orang tua ada 3 bagian di materi ini yang sangat prinsip, makna dan kedudukan orang tua bagi anak.
Yang kedua, kewajiban berbakti kepada orang tua. Dan yang ketiga, keutamaan berbakti kepada orang tua. 3 materi inilah bagian dari sayang, hormat, dan patuh kepada orang tua yang akan kita bahas kali ini. Makna dan kedudukan orang tua bagi anak. Orang tua memiliki kedudukan yang sangat-sangat tinggi dalam agama Islam. Dan setiap anak memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sebagai anak wajib memiliki rasa ketaatan dan kewajiban berbuat baik terhadap orang tua. Bahkan dikatakan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, fala taqul lahuma uffin. Berbakti kepada orang tua sedikit saja berkata itu tidak boleh. Maka kedudukan orang tua itu sangat-sangat tinggi. Kasih sayang yang kita berikan orang tua, diberikan orang tua kepada anaknya tidak akan mampu dibayar dengan uang oleh seorang anak. Oleh karena itu, kasih sayang, perhatian, dan pengorbanan orang tua harus dibalas dengan kebaikan, dengan kasih sayang dan pengorbanan yang serupa meski tidak sebanding. Islam mengenal 2 macam orang tua yang harus dihormati. Yang pertama yaitu orang tua yang dari sisi biologis yang telah melahirkan kita, yaitu ayah dan ibu. Dan orang tua yang telah menghantarkan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan mereka adalah seorang guru. Untuk inilah kedudukan orang tua itu sangat-sangat tinggi dalam pandangan Islam. Untuk itu, anak-anak sekalian, dalam kesempatan ini Pak Najib mengajak kalian untuk selalu berbakti kepada orang tua. Nah, kewajiban berbakti kepada orang tua ada 2 bagian, yaitu yang pertama berbakti saat masih hidup. Apa yang harus kita lakukan ketika orang tua kita masih hidup? Perbuatan baiknya kita balas dengan apa? Di antaranya adalah 1, mendengarkan semua perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah diri. Namun anakku sekalian, peserta MPLS, perlu diingat bahwa dalam hal ini tentunya perkataan dan semua yang diperintahkan oleh orang tua dalam koridor kebaikan, bukan yang maksiat. Yang kedua, membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang dapat meringankan beban orang tua. Nah, inilah anak-anakku sekalian, kewajiban kalian semua untuk membantu, sejak menyiapkan tempat tidur sampai bangun tidur, membantu orang tua menyelesaikan bersih-bersih rumah, menyapu halaman dan sebagainya. Inilah bentuk berbakti kita kepada orang tua kita. Kemudian yang ketiga, senantiasa memohonkan doa restu dari keduanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalian semua harus selalu dan selalu mendoakan orang tua kalian. Semoga mereka diberi kesehatan, diberi umur panjang, diberi kelebihan, kekuatan, iman dan ketakwaan untuk mendidik kalian semua, dan juga sehingga orang tua kalian mendoakan kalian jadi anak yang soleh, yang solehah. Itu anakku sekalian, kewajiban kita berbakti saat orang tua kita masih hidup. Yang kedua, berbakti setelah meninggal dunia. Apa yang harus kita lakukan, yang harus kalian lakukan ketika orang tua kalian sudah meninggal dunia? Mohon maaf bila ada di antara kalian orang tuanya, ibu atau bapaknya sudah meninggal dunia, ya mohon maaf.
Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama adalah menyambung silaturahim dengan kerabat dan sahabat orang tua. Orang tua punya saudara, ayah punya saudara, ibu punya saudara. Tetap kita sambung. Kalau kita tidak bisa datang ke rumahnya, kita via WA, video call, dan lain-lain sehingga silaturahim tetap terjaga. Yang kedua, melanjutkan cita-cita orang tua. Apa yang menjadi keinginan orang tua? Apa yang menjadi tujuan hidup orang tua? Ayo kalian semua untuk bisa melanjutkan dan mewujudkan cita-cita orang tua itu. Yang ketiga, mendoakan kedua orang tua dengan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika sudah meninggal dunia, kita wajib mendoakan setiap hari, setiap saat. Salah satunya dengan cara setiap habis sholat kita doakan, kita kirim suratul Fatihah. Ketika malam Jumat kita bacakan surat Yasin dan kita sedekahkan pahalanya, kita kirimkan kepada orang tua. Itu hal-hal berbuat baik, berbakti kita ketika orang tua kita sudah meninggal. Anak sekalian, peserta MPPLS yang saya sayangi, yang saya cintai, kemudian apa keutamaan berbakti kepada orang tua kita? Yang pertama, anakku sekalian, bisa menghapuskan dosa-dosa besar kita. Itulah berbakti kepada kita, sehingga apa yang kita lakukan nanti dosa-dosa besar kita, bahkan dosa-dosa besar orang tua, dengan berbakti kita akan terwujud, akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dipanjangkan usia dan dilipat gandakan rezekinya. Kita yang berbakti kepada orang tua, insya Allah dengan penuh keyakinan kalian semua akan dipanjangkan di umurnya, dimudahkan rezekinya dari berbagai cara. Yang ketiga, akan mendapatkan bakti yang sama dari anak keturunan kita. Tentunya kita nantinya akan nikah, akan punya keluarga, dan akan punya anak. Nah, dari sinilah ketika kita berbakti kepada orang tua, baik masa hidupnya dan masa sudah meninggalnya, tentunya nantinya akan dibalas oleh anak-anak kita. Tentunya anak kita akan berbakti kepada kita. Yang keempat, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah jalan memudahkan kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari sini anak-anakku sekalian, kita ingat bahwa keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua. Maka kita selama hidup dan sesudah matinya kita berusaha untuk mencari ridhonya orang tua, karena akan turunnya ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, peserta MPLS yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang kedua yaitu sebagai implementasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan tata krama akhlak yang harus kita lakukan, hormat dan patuh kepada guru. Ada dua bagian di segmen ini, yaitu ada bagian yang pertama makna dan kedudukan seorang guru, dan yang kedua adab seorang murid siswa kepada guru. Oke, anak-anakku sekalian, yang pertama, bagaimana kedudukan seorang guru dalam pandangan Islam dan pandangan khayal umum? Guru adalah orang yang memberikan pengetahuan sekaligus pendidikan akhlak terhadap murid-muridnya. Ia mengajari membaca, berhitung, berpikir, dan sebagainya. Guru juga mengajarkan nilai-nilai moral dan nilai-nilai akhlak yang tinggi kepada murid-muridnya, dan sekaligus juga memberikan bimbingan baik di dalam sekolah maupun saat kita di luar sekolah. Nah, kedudukan guru sangat-sangat mulia, bahkan bisa dikatakan sebanding dengan orang tua. Tanpa mengenal lelah, mereka memberikan ilmunya, diajari baca, berhitung, berpikir, bahkan semua yang dimiliki oleh guru akan disampaikan, ditransfer kepada kalian semua, kepada murid-muridnya. Inilah kedudukan seorang guru. Maka tidak salah kalau Islam memandang, dikatakan bahwa orang tua kedua dari orang tua asli adalah seorang guru. Anakku sekalian, maka bisa dikatakan bahwa guru adalah orang tua yang berada di sekolah yang selalu membimbing kita. Untuk itu anakku sekalian, dalam kondisi yang saat ini kalian belum bisa bertatap muka dengan guru-guru kalian semua yang berada di SMP Islam Membelulum, namun kami dari Bapak Ibu Guru tetap akan memberikan dan membimbing kalian menuju
siswa-siswi yang soleh, yang soleh. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, adab seorang murid, seorang siswa kepada guru. Di antara yang perlu kita perhatikan, yang pertama, menyapa dan mengucapkan salam saat bertemu. Anakku sekalian, perlu diingat, banyak di antara siswa-siswa yang di luaran sana yang tidak mengenal norma dan akhlak. Mereka bertemu gurunya tanpa menyapa, tanpa menoleh, bahkan lewat begitu saja. Tolong nanti diperhatikan, di SMP Islam Mambal Ulum wajib menyapa, senyum, kemudian mengucapkan salam dan selalu sopan dan santun. Yang kedua, mendengarkan dan memperhatikan dengan baik semua perkataan. Jelas bahwa ini semua ketika yang disampaikan oleh seorang guru, perkataan guru dalam koridor baik dan tidak menyesatkan, maka perlu didengarkan dan diperhatikan. Yang ketiga, mengikuti pelajarannya dengan penuh semangat. Nah, anak sekalian, kadang-kadang mohon maaf, ini kadang-kadang dari rumah sudah capek, malam ngopi, ya, begadang sampai lewat jamnya, jam 12 baru tidur sehingga paginya ngantuk. Tolong ini diperhatikan, karena di pertemuan pelajaran nanti membutuhkan semangat dan niatan yang luar biasa. Untuk itu, adab seorang murid adalah harus melaksanakan, mengikuti pelajaran dengan penuh semangat. Yang keempat, memandang guru dengan pandangan penuh rasa hormat atau ta'zim dalam bahasa Arabnya. Nah sekalian, seorang guru bagaikan orang tua yang berada di sekolah, yang memberikan pengetahuan, yang mentransfer ilmu-ilmunya. Tentunya seorang guru wajib dihormati. Anakku sekalian, yang terakhir, duduk di hadapan guru dengan tenang dan sopan. Ketika diajar oleh seorang guru, tentunya duduknya yang rapi, yang baik, dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh seorang guru dengan penuh dengan kesopanan. Anakku sekalian, peserta MPLS yang saya sayangi, ini contoh siswa yang tidak hormat kepada guru. Ketika guru menulis, akan menjelaskan apa yang perlu disampaikan kepada murid. Salah satu murid ini adalah mengatakan, saya tidak takut dan menggunakan bahasa tubuh yang tidak pantas kalian tiru. Anak-anakku sekalian, ini yang perlu disampaikan di kegiatan MPLS ini dalam rangka mencakup materi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tata krama yang dikemas dalam satu tema, yaitu sayang, patuh, dan hormat kepada orang tua dan guru sebagai implementasi ketakwaan siswa. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian sudah mengikuti serangkaian kegiatan MPLS pada hari ketiga. Kita menginjak pada ujung kegiatan hari ini. Selanjutnya, kalian akan melakukan kegiatan evaluasi game dalam Telegram. Dan jangan lupa ya, untuk terus like, comment, and subscribe. Bagi komentar terbaik dan komen sebanyak-banyaknya, yang beruntung akan mendapatkan hadiah pulsa dari SMP Islam Mambaul Ulum. Semoga beruntung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.